Sintayong buka suara. Pasca timnas Indonesia ditahan Bahrain. Wasit memalukan. Semua keputusan diwarnai kontroversi wasit dan keributan. Ini komentar Erick Thohir usai timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain. Kata Malik Rizaldi usai kepalanya berdarah di laga timnas Indonesia vs Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong bereaksi keras usai ditahan imbang Bahrain 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifah pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Sintayong buka suara pasca timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2. Kemenangan timnas Indonesia buyar akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-90+9. Wasit yang memimpin pertandingan, Ahmed Alkaf, langsung mengesahkan gol Bahrain. Padahal ada potensi sang pencetak gol, Muhammad Marhun, berada dalam posisi offside. Lalu tambahan waktu yang berlangsung sudah melebihi dari yang diumumkan, yakni selama 6 menit. Gol terjadi pada menit ke-90+9 atau berarti 3 menit setelah tambahan waktu yang seharusnya diajukan. Wajar para pemain timnas Indonesia memprotes keras keputusan wasit di akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Pasca laga, Sintayong juga tak lupa membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Kedua tim Bahrain dan Indonesia melakukan yang terbaik sampai peluit panjang akhir laga, kata Sintayong dalam konferensi pers pasca laga. Tetap saja saya akan menyebutkan hal memalukan soal keputusan wasit. Jika AFC mau berkembang, keputusan wasit juga harus ditingkatkan, tambahnya. Sintayong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia marah-marah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Sain Patinama, terlihat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun aksi Sain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim Bong-su. Jika semua orang melihat laga ini, mungkin Anda mengerti mengapa pemain kami marah, kata Sintayong. Tambahan waktu 6 menit, tapi laga sampai lebih dari 9 menit. Semua keputusan wasit bias. Ketika kami melakukan pelanggaran, semua pemain berteriak minta free kick. Saya pikir Anda tahu kenapa pemain kami marah-marah, tambahnya. PSSI kabarnya akan melayangkan protes ke AFC dan FIFA soal wasit kontroversial ini. Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, kata Exco PSSI, Arya Sinulinga. Dia seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol. Ya, kami akan kirim surat protes, tambahnya. Ketum PSSI, Erick Thohir, memberikan komentar untuk pertandingan Bahrain vs Timnas Indonesia yang diwarnai keputusan kontroversial wasit hingga keributan. Ketum PSSI, Erick Thohir, memberikan komentar untuk pertandingan Bahrain vs Timnas Indonesia yang diwarnai keputusan kontroversial wasit hingga keributan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berterima kasih kepada para pemain timnas Indonesia seusai menahan imbang Bahrain. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifah, Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024 dini hari WIB. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Tim Merah Putih memang sempat tertinggal pada menit ke-15 melalui gol Muhammad Marhun. Namun, akhirnya tim asuhan Sintayong sukses berbalik memimpin 2-1 setelah menyamakan skor lebih dulu lewat Ragnar Oratmangun pada menit ke-45+2. Kemudian gol kedua tim Merah Putih dicetak oleh Rafael Struijk pada menit ke-74. Akan tetapi, kemenangan itu dirusak oleh wasit Ahmed Alkaf karena keputusannya yang kontroversial. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya.
Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-90+6, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Muhammad Marhun pada menit ke-90+9. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-90+7. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi JIZS dan kawan-kawan. Dia berterima kasih kepada tim merah putih yang telah bekerja keras hingga akhir pertandingan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Timnas Indonesia setelah ini langsung bertolak ke Qingdao, China. Hal ini karena tim merah putih akan menjalani laga keempat melawan China di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Erick berharap Ragnar Oratmangun DKK bisa meraih kemenangan nantinya. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, tuturnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif Exco Arya Sinulinga mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Pemain timnas Indonesia, Malik Rizaldi, mengalami pendarahan di kepalanya ketika melawan Bahrain. Peristiwa itu terjadi dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Malik Rizaldi harus mengalami pendarahan di kepalanya ketika laga timnas Indonesia vs Bahrain baru saja dimulai. Penyerang Persebaya Surabaya itu duel udara dengan Kapten Bahrain, Walid Al-Hayam. Usai duel udara, kedua pemain itu terjatuh. Terlihat kepada Malik Rizaldi dan Walid Al-Hayam berdarah. Tim medis dari kedua negara tersebut langsung memberikan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan di kepala pemain. Hingga akhirnya, kepala Malik Rizaldi harus diperban dengan warna putih. Malik Rizaldi terus melanjutkan pertandingan hingga menit ke-58. Mantan pemain Madura United itu ditarik keluar dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Dalam laga itu, timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Seharusnya, timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas tuan rumah. Namun, di menit ke-90+9 dari babak tambahan waktu 90+6, Bahrain bisa mencetak gol. Gol itu sangat kontroversi karena berbau offside. Usai pertandingan, Malik Rizaldi berbicara terkait kondisinya. Mantan pemain Madura United itu menegaskan bahwa kondisinya baik-baik saja. Halo Garuda fans, saya baik-baik saja, kata Malik Rizaldi dilansir dari akun Instagram Timnas Indonesia. Malik Rizaldi berharap timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan atas China. Doakan kami agar bisa mendapatkan 3 poin di kandang China, kata Malik Rizaldi.